Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tips and cheese tentang percupangan. Sekarang gue mau ngobrolin tentang hal-hal yang sebenarnya udah banyak banget ditanyain sama para encis sekalian, terutama tentang bagaimana menanggulangi penyakit pada ikan cupang. Jadi kalau penyakit pada ikan cupang itu gue bagi menjadi dua sih biasanya ya. Jadi ada penyakit yang cuma lemes doang, ada penyakit yang memang dia sakit. Maksudnya apa? Kalau misalnya penyakit yang lemes doang, itu ya ikan cupangnya diem aja, ikan cupangnya nggak bertenaga, nggak bergairah. Menurut gue itu tetap penyakit sih. Menurut gue itu ibaratnya kalau kita tuh lemes gitu loh ya. Lemes itu kan akhirnya nggak bersemangat, terus akhirnya ikan cupangnya itu ibaratnya kayak nggak enak badan lah ya. Nah sebenarnya tapi itu bukan sakit yang keras gitu, bukan sakit yang apa tuh namanya, yang perlu treatment yang tinggi gitu. Cuman oh itu yang pertama lemas, terus yang kedua sakit yang benar-benar sakit gitu, yang benar-benar ada penyakit ya. Contohnya aja misalnya apa ya, dropsy, terus habis itu apa lagi ya, dropsy, terus habis itu matanya membengkak, terus kutil apa segala macam. Tapi kutil yang gue bilang itu kutil yang bernanah ya, kutil yang membahayakan si cupangnya. Cuman kalau misalnya kutil-kutil yang biasa sih menurut gue itu cuman kelainan aja lah gitu. Tapi yang pengen gue bahas adalah bagaimana menanggulanginya. Pertolongan pertama pada ikan sakit sama pada ikan lemas. Sebenarnya selalu gue bilang sih ke teman-teman encis, sebenarnya apa yang udah gue lakuin itu sebenarnya cuman mengacu pada dua hal sebenarnya. Mengacu pada dua hal sih sebenarnya kalau gue ya secara pribadi. Mau itu penyakitnya apapun, mau itu penyakitnya yang benar-benar parah atau mau itu yang penyakitnya yang kayak gimana, gue mengacu kepada dua hal sih. Yang pertama adalah dikuras, yang kedua adalah garam. Nah ini dia coy. Jadi sebenarnya kalau gua selama ini ngadepin penyakit cupang itu nggak pakai macam-macam. Jadi kalau misalnya kalian pun kesini, gua nggak pernah tuh nyimpen bleed eats, nyimpen klorol apalah gitu, atau ikan-ikan apa obat-obat cupang tuh gue nggak pernah sama sekali nyimpen gituan. Yang gue simpen cuma satu, ini dia garam coy. Nah jadi diapain, balik lagi gue garis bawahi ya, gue nggak pernah make obat-obatan cupang, entah itu pakai pengobatan atau entah itu yang cair, entah itu yang tablet segala macam. Gue nggak pernah pakai begituan. Yang gue lakuin ketika cupang lemas, ketika cupang itu nggak bergairah, atau ketika cupangnya itu benar-benar punya penyakit yang benar-benar kelihatan gitu, entah dia tumor, entah dia kutil yang bernanah gitu ya, entah dia matanya bengkak, atau dia punya penyakit apapun, kuncup apa segala macam, gue cuman lakuin pakai garam ikan coy. Garam ikan. Jadi diapain, jadi kalau misalnya ikan cupang lu lemas, ikan cupang lu mulai ada penyakitnya gitu ya, lu pakai garam ikan sama dikuras secara berkala. Contohnya aja ya, misalnya dropsy. Kalau dropsy itu biasanya sisik nanas ya. Kalau sisik nanas itu ntar kita bakal ngomongin tentang penyakitnya secara lebih detail. Gue cuma ngomongin tentang kalau ikan sakit itu diapain. Misalnya dropsy atau apapun itulah ya. Nah kalau dropsy itu biasanya kalau misalnya dropsy itu gue kuras, diganti air, habis itu dikasih ketapang, habis itu dikasih garam. Kayak gitu aja terus. Besokannya juga sama, kasih garam, ketapang, kuras, kasih garam, ketapang, kuras sampai dia bener-bener main. Nah bener-bener main baru ntar dikasih makan dikit. Dan itu pun lu harus lihat-lihat juga kondisinya. Kalau misalnya emang dia masih apa tuh namanya, masih gendut badannya, jangan dikasih makan. Karena sebenarnya si dropsy itu kayak dia tuh sembelit lah gitu ya. Kalau ibaratnya sembelit dikasih makan lagi ya makin tuh perutnya. Jadi nggak usah dikasih makan. Sama kayak perawatan lainnya, ini kita kuras, abis itu nanti kita kasih garam. Nah yang selanjutnya adalah kita bakal ngomongin tentang garamnya. Kita kuras dulu ini ya. Nah ini udah gue kuras dan lu lihat sendiri masih main ya. Itu tandanya air lu bagus, ikan lu sehat. Nah seterusnya kalau misalnya
nanti ini udah dikuras, lu kasih garam coy. Wah, ada apa ini? Oh, ternyata ada bacaan dari baca-baca dikit lah ya. Nah, jadi si garam ikan ini sebenarnya komposisinya natrium Cl, natrium klorida. Nah, habis itu dia ini sedikit berbeda dengan garam dapur. Nah, berarti nggak bisa tuh pakai garam dapur. Terus habis itu dia ini sebenarnya obat untuk membasmi berbagai jenis parasit. Nah, si garam ini adalah obat segala jenis parasit. Nah, cuman kan permasalahannya seperti apa sih cara ngasih si garamnya? Sebenarnya kalau gue nggak terlalu banyak ya, untuk takaran segini nih 4 liter, gue paling ngambil cuma segini. Nih, udah taruh aja sini. Kalau kebanyakan pun nggak bagus juga gitu. Nah, biasanya dia ini kalau misalnya udah mulai larut, bagi ikan cupang yang ini ya. Ntar lu matiin air dulu. Bagi ikan cupang yang sakit, lu jangan bingung kalau misalnya nanti efeknya itu dia bakal lemes. Ya iyalah, udah pasti bakal lemes. Ibaratnya kalau ada penyakit dikasih garam itu dia pasti bakal sakit gitu, bakal perih gitu. Ibaratnya kalau kita lah ya, kita punya luka, dikasihin alkohol, itu pasti bakal perih. Tapi kalau misalnya kita nggak punya luka dikasih alkohol, itu bakal dingin doang kayak gitu. Analoginya sih kayak gitu. Jadi garamnya tuh jangan banyak-banyak, segini aja. Dan gue ngomongin tentang garamnya sekarang. Nah, garamnya ini lu juga harus bisa memastikan kalau garamnya tuh putih banget coy, karena ada beberapa yang garamnya krosok. Kalau garamnya krosok itu bahaya bagi ikan cupang. Jadi lu harus bisa memastikan garamnya sangat-sangat bersih kayak gini. Jadi dia nggak ngotorin si air, dan dia juga bagus buat ikan cupang. Nah, kalau misalnya garamnya krosok, itu bahaya banget buat ikan cupang. Nah, berarti bagaimana lu mencari garamnya ini? Lu langsung aja ke Tokopedia Encis Cupang Depok. Oke, dari 7 menit ini sebenarnya gue cuman mau promo kalau gue tuh sekarang mulai ada supplier garam. Jadi lu bisa beli garam di gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir ke Tokopedia Encis Cupang Depok. Dan jangan lupa yang tadi, kalau punya penyakit apapun itu penyakitnya, dikuras setiap hari, abis itu kasih garam. Tuh udah mulai larut dia. Garam yang bagus tuh larutnya cepat, nggak sampai 1 menit kayak gitu. Oke, langsung aja mampir ke toko Encis Cupang Depok untuk garam yang sangat amat luar biasa. Yihui.